Baik. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics untuk kelas 4 Pak B. Nah, kebetulan di sesi kita hari ini kita sudah masuk ke bagian relationship ya, dari data analisis. Ya. Pertemuan kita terakhir di lab komputer kita belajar terkait dengan eh, menggunakan beberapa analisis yang terkait dengan jenis berbagai minuman yang kita pakai contohnya kemarin. Kemudian sempat kalian belajar mandiri terlebih dahulu. Kemudian hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu terkait dengan relationship dengan subtopik yang akan kita bahas sebagai komponen utama yaitu adalah regresi. Nah, regresi seperti yang akan kita evaluasi untuk hari ini akan coba disajikan dalam 4 alat analisis ya. Yang pertama menggunakan menggunakan Excel, kemudian menggunakan eViews, SPSS, dan juga Stata supaya nanti kita bisa melihat ya perbedaannya seperti apa, kemudian apa sih yang berbeda atau apa sih yang perlu dievaluasi ya dari komponen yang ada dari penggunaan alat analisis yang ada. Nah, dasar dari penggunaan regresi di dalam analisis relationship kita atau analisis kausalitas antara sebab dan akibat itu memang menjadi bagian utama atau bagian penting di dalam kita melakukan prediksi atau dalam melakukan analisa mengenai dampak atau efek dari salah satu variabel atau salah satu konsep yang akan kita uji. Jadi pada dasarnya regresi ini bisa melihat jika ada satu hal yang diamati atau variabel tertentu yang diamati, dia punya dampak tidak dengan yang lain. Nah, dampaknya ini secara simultan atau lebih banyak atau punya dampak yang sangat besar kepada yang lain atau justru punya dampak secara individual aja. Nah, jenis regresi sendiri ada 2 tipe sebetulnya ya. Regresi yang sifatnya cross-sectional, jadi dia mencakup banyak aspek di dalam satu satuan analisis, tetapi dalam satu satuan waktu, ya, satu tingkat waktu tertentu, atau yang jenis yang kedua yang dinamakan time series. Jadi yang kita amati adalah data yang betul-betul khusus, spesifik, ya, tetapi waktu pengamatannya cukup panjang. Misalnya Indonesia dalam waktu tahun 45 sampai sekarang seperti itu. Itu namanya time series. Karena durasi waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau cross sectional biasanya kita mengamati di satu satuan waktu yang sama. Misalnya tahun ini tahun 2022 untuk seluruh negara misalnya seperti itu. Namanya cross sectional. Nah, konsep detail mengenai cross-sectional dan time series itu nanti akan dibawakan pada saat mata kuliah statistik. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk melakukan data analisis. Ya. Apa fungsinya atau apa hubungannya dengan mata kuliah kita atau apa yang perlu kita kerjakan dalam sesi kita sekarang. Ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana konektivitas atau hubungan kausalitas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, variabel apa yang dimaksud? Yang pertama disebut dependent variable atau variabel yang menjadi respon atau yang terkena dampak, ya, terkena dampak atau yang menjadi target variabel, variabel yang menjadi sasaran. Jadi namanya dependent berarti dia tergantung, ya, tergantung sama variabel yang sebelumnya atau dia disebabkan oleh variabel yang sebelumnya. Yang itu dinamakan variabel explanatory atau variabel independen atau boleh juga disebut sebagai prediktor variabel. Jadi ini saya munculkan semuanya nama-nama lainnya ya, dependent bisa juga disebut respon variabel, bisa juga disebut target variabel, atau yang explanatory disebut juga independent variabel atau prediktor variabel. Nah, kenapa nama-nama ini muncul atau digunakan? Karena memang berbagai macam buku dia pakai nama-nama yang agak berbeda,
tetapi punya maksud yang sama. Jadi ini satu kelompok yang sama ya, dependent, respon, target, ya. Kemudian explanatory, prediktor, dan independent. Intinya adalah si explanatory ini akan menjadi penyebab dan si dependent atau responsnya atau targetnya itu menjadi akibatnya. Itu yang dinamakan hubungan kausalitas. Jadi ada variabel penyebab, variabel independen, dan dia mengakibatkan variabel dependennya berubah atau terdampak. Nah, di sini ada dua bagian regresi. Yang pertama adalah simple regression atau regresi sederhana, di mana dia cuma punya satu saja single explanatory variable. Sedangkan kalau lebih dari satu explanatory, misalnya ada 10, ada 5 gitu ya, itu namanya multiple regression. Jadi itu perbedaan antara simple dengan multiple. Nah, dua-duanya bisa kita pakai tergantung dari konteks apa yang hendak diukur untuk melihat efeknya. Nah, ada beberapa yang perlu dicatat atau perlu diperhatikan, yaitu bahwa setiap data penelitian itu memiliki namanya data outlier. Apa sih data outlier itu? Adalah sebuah observasi yang dia letaknya memang unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena dia tidak mengikuti pola kelompoknya yang lain. Jadi misalnya nih kalian ujian gitu ya, rata-rata satu kelas dapat 70, ini rata-rata, berarti sekitaran 70-70 gitu ya. Ada juga yang dapat satu orang mungkin dapat cuma 10 atau 15. Nah, itu adalah outlier. Artinya dia berbeda dari teman-teman yang lain. Dan biasanya si outlier ini tidak banyak. Tetap ada ya, 1, 2, 3 itu pasti ada ya. Tetapi relatif kecil ya. Kenapa saya bilang relatif? Karena ukuran N-nya, ukuran jumlah sampel yang diamati tidak pernah sama. Ya. Bisa juga, misalkan tadi rata-rata 70, satu anak ini dapatnya 100. Nah, berarti kan dia juga outlier. Siapapun itu bentuknya tidak harus di bawah dari rata-rata umum, bisa juga di atas rata-rata. Intinya nilainya tidak sama dengan rata-rata. Itu disebut outlier. Ya. Nah, kalau mahasiswa bagaimana? Mahasiswa juga ada. Ya. Jadi kalau satu kelas itu rata-rata IPK-nya 3,5, nah yang IPK-nya misalkan 3,7 atau IPK-nya 4,0 itu disebut outlier juga. Intinya adalah satu satuan observasi, satu satuan pengamatan yang nilainya tidak sama dengan rata-rata. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap data itu pasti punya satu dua macam outlier. Ya. Pasti ada, ya. Sekalipun kecil atau sedikit pasti ada. Namun kita perlu perhatikan apakah si outlier ini akan mengganggu hasil, mengganggu efek ataupun tidak. Kalau tidak mengganggu ya udah biarkan saja, toh tidak mengganggu gitu ya. Artinya data itu tidak berubah secara signifikan. Tetapi kalau outlier ini mengganggu perubahan data, maka otomatis keputusan yang kita hasilkan atau analisis yang kita lakukan melalui software apapun juga akan terdampak. Oleh karena itu kita juga perlu mengukur bagian alternatif yang lain, misalnya apa korelasi seperti itu ya. Nah, korelasi itu pada dasarnya nilainya adalah 0 sampai 1. Apa itu korelasi? Yaitu keeratan antar variabel. Nah, yang dimaksud keeratan di sini adalah antara variabel independen dengan independen, explanatory dengan explanatory, atau prediktor dengan prediktor. Nah, kalau ada independen dengan dependen berkorelasi, yaitu wajar. Karena ada hubungan kausalitas. Ya. Independen menyebabkan dependen. Atau explanatory menyebabkan target. Tetapi kalau antar sesama explanatory, sesama independen, dia harusnya punya korelasi yang kecil. Ya. 0 sampai 1 itu adalah skala ideal, di mana secara matematis nanti akan disimbolkan dari minus 1 sampai plus 1. Kenapa ada minus, kenapa ada plus? Karena itu terkait dengan arah korelasinya, arah hubungannya. Katakanlah saya punya dua pengamatan A dan B. Kalau A itu naik, B itu turun, berarti itu korelasinya negatif.
karena mereka berbeda arah gitu ya. Tetapi kalau A naik, B ikut naik juga, berarti dia korelasinya positif. Itu bedanya positif dan negatif. Kalau arahnya sama, sama-sama naik atau sama-sama turun, maka dia positif. Tetapi kalau yang satu naik, yang satu turun, atau sebaliknya yang satu naik, yang satu ikut terdampak turun, itu menjadi korelasi negatif. Itu yang membedakan antara positif dan negatif. Dan nilai sebesarannya adalah 0 sampai 1. Di mana kalau 1 itu artinya ada korelasi sempurna. Jadi exactly gitu ya. Kalau si A bergerak maju, pasti B-nya mundur. Si A naik, pasti B turun. Itu sudah pasti. Karena dia mendekati angka 1 atau mendekati 100% tingkat kepastiannya. Tapi kalau mendekati 0 atau mendekati tidak ada korelasi, ya, berarti makin juga kecil kekuatannya. Itu untuk mengingat kita bahwa ada dua komponen ini yang perlu diperhatikan ya, outlier dan juga korelasi. Oke. Kemudian untuk estimasi dari regresi sendiri, kita biasa menggunakan yang namanya least square atau ordinary least square. Nah, kenapa itu kita gunakan ya untuk analisis linear regression ya? Nanti akan dipelajari lebih detail di statistik bahwa kita sebenarnya punya banyak estimasi ya. Dalam matematika ada banyak sekali estimasi, tetapi yang paling the best gitu ya adalah OLS atau ordinary least square. Sekalipun dia the best ya, tidak menutup kemungkinan dia juga punya kekurangan ya. Artinya the best dengan berbagai macam kekurangan yang dia miliki. Tetap ada kekurangannya, tetap tidak pernah sempurna, tapi paling enggak dia adalah ukuran yang terbaik. Nilai yang diamati di dalam linear regression adalah nilai yang sudah dipaparkan di dalam garis regresi yang sudah dibentuk atau nilai regresi yang sudah diprediksi. Ditambah ada yang namanya residual. Nah, residual ini yang sifatnya unik sekali gitu kan. Jadi satu pengamatan dengan pengamatan yang lain residunya tidak selalu sama. Akan tetapi kalau di total-total residunya ini biasanya menjadi tidak signifikan atau relatif kecil dibandingkan perubahan dari variabel yang sedang diamati. Nah, inilah kira-kira gitu yang dinamakan residual. Kalau ini kita bicarakannya adalah sebuah garis regresi, garis lurus yang tidak terputus in regresi, maka titik-titik ini dikatakan sebagai residunya. Ini adalah residu positif karena di atas dari garis regresi yang kita buat. Sedangkan ini adalah residu negatif karena letaknya ada di bawah dari garis regresi yang kita buat di dalam permodelan. Nah, dalam analisisnya nanti kita akan mengenal beberapa istilah ya. Misalnya R kuadrat atau R square gitu ya. Artinya dia adalah berapa sih persentase variasi yang diberikan oleh variabel independen terhadap si dependent. Jadi bukan berarti yang R-nya kecil yang bagus gitu, enggak seperti itu. Dia adalah persentase variasi. Jadi variasinya makin banyak, maka nilai R square-nya juga makin gede. Ada juga adjusted R square. Nah, bedanya dengan R square yang di atas itu apa? Gitu. Perbedaannya adalah dia mengukur dengan standar yang sudah disesuaikan. Atau kalau di sini mungkin pakai standar deviasi, kalau di sini pakai standar error. Supaya nilai residual yang dihasilkan itu lebih spesifik atau lebih simpel ke jenis bahan tertentu atau jenis industri tertentu kalau kita sedang mengamati industri. Oke, ada juga yang namanya dummy variabel atau variabel pengganti yang sifatnya kita akan gantikan dengan kode atau dengan notasi 0 dan 1. Kenapa harus menggunakan 0 dan 1? Ya supaya lebih mudah aja.
Kalau misalnya kita ganti dengan 1 dan 2, boleh tidak? Boleh aja. Tetapi hati-hati dalam melakukan analisis untuk variabel dummy yang bukan 0 dan 1, biasanya kita ketemu dengan kondisi yang sulit melakukan coding atau sulit melakukan evaluasi gitu. Sehingga mau tidak mau dan variabelnya dibuatnya lebih sederhana, yaitu 0 dan 1 saja. Oke. Nah, ini juga perlu atau penting untuk kita amati bahwa di dalam interaksi antar variabel kita harus melihat bahwa sebarannya itu harus sama, ya. Di mana di situ dikatakan namanya homoskedastis, ya. Apa bedanya homoskedastis dengan lawannya hetero? Nah, kalau hetero berarti dia variabilitasnya relatif lebih tinggi, ya, atau sangat volatile. Sehingga untuk melakukan prediksi biasanya tidak akan tepat, ya. Tidak akan tepat. Sehingga mau tidak mau kita akan mencari yang paling ideal, yaitu yang homoskedastis. Nah, kita akan mencoba menggunakan latihan dari latihan 10.1 harga pesanan per unit dan juga 10.2 harga makanan dan minuman. Ya. Silahkan filenya bisa diambil dari link yang sudah pernah diberikan oleh ketua kelas. Ya. Di situ ada file 10 dan 11. Nah, kira-kira isinya apa gitu ya, 10.1 dulu. Nah, 10.1 itu isinya adalah pesanan, kuantitas, dan di sini adalah harga atau total harga yang harus dibayar. Nih. Dari 81 data, oke. Dari 81 data, agak nge-lag di tempat saya, kita akan melihat apakah ada dampak dari harga yang harus dibayar oleh si konsumen, konsumen dari pesanan 1, 2, 3, sampai 81 dengan kuantitas. Ya. Kenapa dengan kuantitas? Karena kita di sini bisa memprediksi. Kalau jumlah pesanannya 270, gitu ya, harganya sekian. Kalau 310, harganya sekian. Pertanyaannya adalah, harga per unitnya itu berapa? Terus kemudian ada diskon atau potongan enggak? Nah, itu kegunaan dari single regression seperti ini. Nah, di dalam data analisis di Excel, ya, di Excel kita bisa lakukan hal yang sama, ya, dari data analisis. Nah, di data analisis di sini sudah muncul, kita cari yang namanya regression. Nah, di dalam regression ini ada 2 variabel, ya, yang ditanyakan dia, mana yang Y, mana yang X. Ya. Y ini adalah target variabel atau dependent variabel atau respon variabel. Sedangkan X adalah independent variabelnya atau variabel prediktornya, ya, atau justru variabel yang menyebabkan Y itu ada. Nah, kalau dengan konteks kita ada kuantitas dengan total harga, kita ingin melihat apakah jumlah kuantitas ini mempengaruhi total harga kebutuhan dari si ibu ini. Kita coba ya, untuk total harga di sini saya masukkan sebagai variabel Y, kemudian X-nya adalah kuantitas, saya blok semuanya,
Kemudian karena saya pakai label, saya klik, kemudian untuk outputnya saya akan coba taruh di E1. Nah, ini dia. Ini tempat saya sudah keluar hasilnya. Signifikansinya kalau kita melihat di sini cukup kecil atau signifikan. Jadi sebetulnya kuantitas memberikan dampak kepada harga. Itu cara bacanya. Yang pertama di sini. Kita bisa memastikan bahwa jumlah kuantitas itu menentukan harga. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya adalah berapa sih harga kuantitas per unitnya? Nah, itu terjawab di sini. Harga kuantitas per unit adalah 100,346. Ya. Artinya kalau ada 270 ya, unit, berarti nilai aslinya adalah 270 kali 100-an ini. Atau di sini berarti kita ketemu angka 27.000. Kok di sini bisa jadi 35.000, Pak? Nah, karena ada error. Ya. Error di sini adalah fluktuasi harga yang mungkin terjadi karena hasil negosiasi, gitu ya. Atau memang ada pertukaran atau permainan diskon, itu bisa. Kemudian di file yang kedua atau file yang berikutnya, kita akan coba harga makanan dan minuman. File yang kedua ini kurang lebih sama. Di sini kita menemukan ada 128 data. Di mana di sini ada pesanan makanan berapa item, kemudian pesanan minuman berapa item, terus total harganya. Nah, kalau kita sebagai orang umum mendapatkan data ini, kita perlu melakukan analisis. Ini sebetulnya kalau saya anggapnya ini sebuah kafe gitu ya. Nah, kalau saya mau makan di kafe ini, harganya itu tergantung dari mana, makanan atau minuman. Yang pasti dari dua-duanya, ya, pasti. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah yang mahal itu harga makannya atau harga minumnya. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan lagi regression. Nah, di sini untuk harga tetap mendominasi. Ya. Harga tetap mendominasi. Kemudian X-nya itu ada dua, makanan dan minuman. Ya. Jadi bukan cuma satu baris, tetapi dua baris. Oke, label udah. Oke. Nah, ini adalah hasil dari, sorry, saya lebarin sedikit. Ini hasil dari yang kedua. Nilai signifikannya tetap kecil, ya, tetap kecil, artinya signifikan. Dan di sini kita bisa lihat harga makanannya sebesar 27.600. Sedangkan minumannya 38.400. Jadi di tempat ini harga makanannya lebih murah dibandingkan minumannya.
Kalau harga makannya lebih murah daripada minumannya, berarti makanlah yang lebih banyak gitu. Minumannya secukupnya aja. Ya. Supaya apa? Total harganya tidak berubah atau tidak berbeda jauh. Ya. Dan itu bisa dibuktikan kebenarannya dari mana? Dari sini. Nah, pesanan 1 dan 2 ini memiliki total harga cuma beda 200. Cuma beda 200. Nah, bedanya itu karena si nomor 2 dia ngambil makanannya kebanyakan 4 ya. Tapi minumannya tetap 2. Sama dengan si A. Ini untuk menggunakan alat analisis Excel. Ya. Jadi nanti dengan data yang kedua ini 10.2 kita akan coba pindahkan di eViews, SPSS, dan Stata. Apakah hasilnya kurang lebih sama atau tidak? Oke. Untuk yang Excel terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Eh, Pak, saya mau tanya deh, saya boleh izin share screen buat yang 10.1. Tadi saya ini ada kesalahan ini analisis. Oke, sebentar David, saya matikan dulu share-nya. Oke, Oke, tunggu sebentar saya buka filenya dulu. Tadi gimana Pak analisisnya? Data, analisis, regression, ya. eh, Y-nya yang Nah, mana ya tadi? ini kan kuantitas menentukan total harga. Berarti Y itu adalah targetnya kan. Jadi total harga itu menjadi Y range-nya. Total harga. C1 sampai C81 Sampai ya tadi kalau nggak salah. 81, ya betul. Oke, untuk X-nya itu berarti dari kuantitasnya. Sampai 82 ya Pak? 81 juga. Datanya kan ada 81. 81. 81, oke. Labels, also output range, ya tinggal. Oh, tunggu, kamu kan pakai label ya, berarti sampai 82. Karena labelnya kan makan satu sel. Oh, 82. Baik. Datanya 81, tapi dia eh, selnya sampai 82. Oke, Mm-mm. sudah Pak. Ya, terus yang mau ditanyakan apa? Sama kan kuantitasnya 100,346. Ya, sudah Pak. Buat pertanyaan ini, satu pertanyaan lagi. eh, Analisis datanya itu cukup satu platform aja atau harus semua ya Pak? Bebas, bebas. Yang penting tujuan analisis data itu adalah memastikan bahwa kalian bisa melakukan analisis dari berbagai macam platform yang sudah disediakan. Kan ada Excel, ada eViews, ada SPSS, ada Stata. Silahkan pilih yang kalian familiar, yang kalian lebih nyaman pakai. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya pindahkan ke alat analisis yang lain? Belum ada, Pak. Oke, baik kalau belum ada, eh, dengan data yang 10.2 ya kita akan pakai. Saya akan pindahkan dulu ke SPSS. Ya. Nah, di SPSS kita tadi kan punya tiga ya, tiga variabel ya. Sorry. Ini di layarnya sudah muncul belum SPSS-nya? Sudah, Udah Pak. Pak. Sudah ya. Baik, kita punya tiga jenis variabel tadi ya. Makanan sebagai variabel X-nya atau sebutnya X1 karena ada 2X ya, berarti minuman dan juga total harga. Oke.
Nah, dari ini kita tinggal pindahkan saja dulu angka nilainya tadi. Nah, ini adalah nilai dari Excel yang tadi ya. 2 makanan, 2 minuman, total harganya 228. 4 makanan, 2 minuman, total harga 228.400. Nah, jadi semua datanya sampai data yang ke 128 sudah dipindahkan ke sini. Oke. Nah, dengan informasi yang kita miliki, kita bisa lakukan analisis regresi di SPSS. Langkahnya seperti apa? Masuk ke menu Analyze, ya, menu Analyze. Di sini ada File, Edit, View, Data, Transform, ada Analyze. Kemudian kita masuk ke Regression. Analyze, kemudian Regression. Analyze, Regression, Linear. Ya. Kita menggunakan asumsi dasar tadi adalah OLS untuk Linear Regression. Nah, untuk menu yang lain dipelajarinya pada saat mata kuliah statistik ya, bukan di sini. Tapi untuk kasus kita, data analisis, kita akan menggunakan yang versi paling sederhana biasanya. Nah, kalau di sini di SPSS, dia dipecah dalam 2 nama variabel, dependent dan independent, seperti di dalam penjelasan tadi. Makanya saya berikan beberapa macam alternatif nama pengganti. Kebetulan kalau di SPSS namanya adalah dependent dan independent. Nah, kita tinggal aturkan saja yang mana yang menjadi akibat, yaitu harga, dan dia akan ditentukan dari 2 prediktor. Apakah jumlah makanan dan atau jumlah minuman atau kombinasi dari dua-duanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanan, minuman, dan kemudian dependennya kita masukkan harga. Baik, di sini bisa mengikuti ya. Nah, setelah kita input makanan dan minuman di bagian independen, kemudian total harga di bagian dependen, kita tinggal klik OK. Kemudian dia akan mengeluarkan hasil yang seperti ini. Ini namanya model summary. Ya, model summary itu ada yang namanya R square atau R kuadrat. Tadi yang sempat saya jelaskan, yaitu melihat berapa persentase variabilitas dari si independent variable terhadap dependent. Nah, kalau angkanya segini, 389, artinya variabilitas dari makanan dan minuman itu sekitar 38,99%. Jadi, kalau kita bicara mengenai makanan, minuman, dan harga, total harga yang dibayar oleh konsumen itu ditentukan hampir 40%-nya itu dari makanan dan minuman yang dia makan. Dari makanan dan minuman yang dimakan. Sisanya mungkin dari faktor yang lain. Apakah lama dia duduk di situ, ataukah mungkin ada tambahan makanan lain gitu ya, atau alternatif lain gitu, atau macam-macamnya lah gitu. Intinya dari total harga yang kita miliki, data tersebut itu disebabkan hampir 40% dari makanan dan minuman. Oke. Nah, di sini angkanya juga cukup signifikan ya untuk makanan dan minuman. Di sini juga nilainya kurang lebih sama
27.000 untuk makanan secara rata-rata atau average, minumannya 38.000. Jadi anggaplah ini kita di kafe gitu ya. Berarti kalau kita di kafe ini harga makanannya kan lebih murah daripada harga minumannya. Jadi kalau mau hemat di situ makannya lebih banyak dibandingkan minumannya. Jadi pesan makannya mungkin 3 atau 4 macam, minumannya 1 macam aja. Harganya pasti akan lebih murah dibandingkan kalian beli minumannya yang relatif banyak. Karena yang dibanderol lebih murah adalah harga makanannya. Itu untuk analisis menggunakan SPSS. Sampai di sini ada kesulitan? Oke. Kalau tidak ada kesulitan, saya akan coba pindahkan lagi. Tadi dari Excel sudah, SPSS sudah, sekarang kita coba masuk ke eViews. Nah, di eViews ya, tadi kita punya data sebanyak 128 pengamatan. Karena data kita tidak melihat satu satuan waktu, maka di sini kita ganti dengan nama unstructured atau undated. Unstructured atau undated. Nah, nanti akan ditanya berapa banyak observasinya. Ada 128. 128 observasi. Kemudian eViews akan membuatkan datasetnya sebesar 1 sampai 128 untuk sampelnya. Oleh karena itu kita bisa isikan di empty group-nya. Ya. Di sini ada quick, di bagian atas ada quick, ada empty group. Ya. Nanti di sini sudah ada urutan default-nya 1 sampai 128. Kita naikkan satu sedikit untuk kita kopikan data yang ada di 10.2. Oke. Di sini adalah harga. Oke. Makanan, minuman, harga. Oke, kita ketemu ada grupnya makanan, minuman, dan harga. Lalu bagaimana regresinya? Ya, regresinya kita bisa masuk di sini ada objek, ada new object, ada new object, equation. Object, new object, equation. Tinggal kita masukkan, berarti harga spasi kita berikan konstantanya, ya. Kemudian makanan, spasi minuman. Nah, jadi dia bermainnya dari sisi spasi ya. Kalau sudah ada spasi, dia ada perbedaan antar variabel. Kemudian kita oke saja, dia akan keluar hasil yang kurang lebih sama seperti tadi. Harga makanannya 27.000, minumannya 38.000 secara rata-rata. Dan R-square-nya juga sama 38,9%. Ini cara yang pertama, ya. Saya ulangi. Tadi dari objek, kemudian new object gitu ya. Ada equation kita pilih. Nah, kita masukkan nama target variabelnya harga, spasi kita berikan konstantanya. Kenapa harus ada konstanta atau C? Itu penjelasannya di mata kuliah statistik, bukan di sini ya. Di sini saya menggunakan kita pakai alatnya dulu gitu untuk kemudian kita bisa baca hasilnya. Kemudian makanan ya. Makanan yang akan kita prediksi sebagai nilai yang pertama, kemudian minuman. Nah. Kemudian oke. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah kita klik dulu harganya ya. Kemudian klik kanan. Harga,
kemudian kita kontrol, ya, kita kontrol untuk makanan sebagai prediktornya, kemudian minumannya diklik juga, jadi ada 3 ya kelompoknya. 3 ini diklik mulai dari target variabel dulu, kemudian diklik kanan, open as equation. Nah, di sini juga sama udah jadi. Tinggal pindahkan si C-nya tadi aja. Di sini. Oh, hasilnya sama. Jadi mau cara yang pertama, mau cara yang kedua, sama aja, silahkan. Ya. Intinya hasil yang diberikan tetap sama. Untuk makanan 27.000, untuk minuman 38.000. Oke. Untuk Evius, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke Stata? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya akan mencoba bergeser ke Stata. Nah, di Stata, saya pindahkan panelnya dulu. Nah, di Stata, kita harus bikin data editornya dulu. Nah, di sini kita kopikan data yang kita miliki tadi. Makanan, minuman, dan total harga. Nah, begitu sudah dapat di copy seperti ini, kita sudah bisa pakai itu datanya. Oke. Nah, ada 3 variabel, 128 observasi masuk di data editor. Bagaimana cara melakukan regresinya gitu ya. Cara melakukan regresinya kurang lebih seperti ini. Ada statistik ya, di statistik. Oke. Kemudian linear model, ada linear regression. Linear model, ada linear regression. Nah, nanti dia akan muncul box-nya seperti ini. Di sini sama sebutannya, dependent variable dengan independent variable. Yang dependent apa sih? Kita tinggal pilih, oh total harganya kita tentukan. Sedangkan yang independent berarti makanan dan minuman. Seperti itu aja cukup? Ternyata cukup. Jika sudah, kalian tinggal oke. Maka dia akan muncul sendiri hasilnya. Nah, tuh. Dengan hasil seperti ini, gitu ya, bisa juga dengan cara singkat ya. Kalau kalian hafal, tinggal diketik aja nih seperti ini. Regress total harga makanan minuman. Diketik manual, regress total harga makanan minuman, kemudian di enter, sama aja hasilnya tuh. Nah, intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah untuk makanan 27.000 juga, minuman 38.000 juga. Artinya secara rata-rata nilainya itu sama gitu ya. R square-nya berapa? Sama juga 38,9. Ya. Jadi intinya kita mau pakai alat analisis apapun, yang diutamakan di sini dalam data analisis adalah keputusannya. Ya. Kalau kalian dapat data seperti itu, apa yang bisa dibicarakan dari data itu? Ya. Yang pertama adalah harga makanan dan minuman di situ itu hanya punya variabilitas maksimal 38,9%. Ya. Jadi penentu harga di tempat tersebut bukan dari makanan dan minuman, tapi ada yang lebih dominan pasti, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, dari rata-rata harga makanan 27.000, harga minuman 38.000. Yang perlu kita simpulkan di situ apa? Harga makanannya lebih murah dibandingkan harga minumannya. Mendapatkan keputusan seperti itu. Dan saya tadi juga sudah berikan contoh ya untuk sampel pertama dan sampel yang kedua.
jumlah pesanan makanannya beda. Yang satu 2 unit, yang satu 4 unit. Minumannya sama-sama 2 unit, harganya cuma beda Rp200. Jadi yang menentukan di situ adalah jumlah minumannya sebetulnya. Karena nilainya lebih besar dibandingkan makanannya. Itu adalah beberapa keputusan yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan dengan menu data analisis dari 4 aplikasi yang kita pakai, yaitu dari Excel, SPSS, Reviews, dan Stata. Oke, itu untuk materi pertemuan kita hari ini. Kita belajar mengenai relationship. Ya. Nanti minggu besok, ya minggu depan, kita akan belajar mengenai optimalisasi. Ya. Kita akan optimalisasi dari mana? Salah satu faktornya adalah dari regresi juga atau dari relationship. Kemudian besok kita akan mencari pertimbangan mana yang paling optimal. Kita akan melihat apakah yang ini, atau yang ini, mencari yang terbaik dari segala macam pilihan. Ya. Kalau ini kita baru bisa menentukan dari 1-2 jenis saja. Tapi minggu depan kita akan mencoba, namanya juga optimalisasi ya. Jadi kita akan mencari yang paling optimal itu seperti apa. Oke. Saya akan merencanakan minggu depan kita ada pertemuan onsite di lab komputer lagi 305. Mudah-mudahan bisa ya. Kita akan mulai dengan jam perkuliahan yang sama 10.45. Bisa untuk kelas ini? Harusnya saya bisa, Pak. Harusnya bisa ya. Coba Oke. ditanyain dulu. Baik, minggu depan karena minggu terakhir perkuliahan ya, jadi saya akan lakukan onsite untuk seluruh mata kuliah saya. Salah satunya adalah mata kuliah kalian gitu ya. Kecuali kelas malam. Kalau kelas malam nggak bisa karena jumlah mahasiswanya jauh lebih besar ya, 50 lebih. Gitu. Jadi nggak memungkinkan tempatnya. Tapi kalau 33 kan kalian masih bisa. Ya. Jadi minggu depan kita akan ada kuliah onsite di lab komputer di tempat yang kemarin ya, 305. Karena cuma itu yang kapasitasnya cukup untuk kita. Jam perkuliahannya jam 10.45. Dan materi terakhir optimalisasi itu sudah ada di link Google Drive yang pernah di-share GB di kelas ya, ada itu di situ semuanya. Nanti kita tinggal pakai untuk latihan di minggu besok. Oke. Baik, sebelum saya tutup untuk materi kuliah kita siang hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Pak, untuk pertemuan minggu depan, iya, kalau onsite saya izin ya Pak, saya nggak vaksin soalnya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita siang hari ini. Jangan lupa minggu depan pertemuan kita onsite dan kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu supaya ini sudah mau UAS ya, sudah mau endingnya, jadi jangan sampai ada sakit atau jangan sampai ada hal-hal lain yang bisa menghalangi kalian sebelum di ujian akhir. Karena sayang ya, nanti daripada mengulang 1 semester kan lebih baik diselesaikan terlebih dahulu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di sesi minggu depan.